Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama di pembelajaran fisika kelas 11. Baik, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu membahas mengenai elastisitas. Sekedar review, elastisitas adalah suatu sifat bahan atau benda di mana benda tersebut bisa kembali ke kondisi semula ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Nah, benda atau bahan yang tidak bisa kembali alias kebalikan dari elastisitas dinamakan benda plastis. Gitu ya. Nah, benda yang memperoleh gaya itu bisa mengalami perubahan bentuk, bisa berupa regangan, lompatan, atau geseran. Dan semua itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas tentang rangkaian pegas, susunan pegas, baik seri maupun paralel. Rumus mencari konstanta pegas atau tetapan pegas baik untuk susunan seri maupun susunan paralel. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai rangkaian pegas, seri, dan paralel sekaligus. Jadi di dalam satu sistem tersebut terdapat seri dan juga terdapat paralel. Nih kayak gini gambarnya ya. Kalau yang sebelumnya kan cuma seri aja, kemudian paralel aja. Nah, yang sekarang mah gabungan, rangkaian pegas gabungan. Gimana cara mengerjakan rangkaian pegas seperti ini? Coba kita lihat bersama pada gambar yang ibu tunjuk ini. Ini terdapat rangkaian seri dan paralel. Kira-kira yang paralelnya yang mana? Nah, ini yang paralel ya. Nah, ini paralel yang ini. Nanti ketika paralel ini kalian kerjakan, digabungkan dulu, nanti bakal kayak gini. Nah, ya, ini yang paralel ya, paralel. Yang merah ini paralel. Nah, kemudian setelah digabungkan, dua ini menjadi kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini baru deh kalian kerjakan secara seri gitu. Jadi urutannya biasanya kalau kalian menemukan soal rangkaian gabungan campuran, maka kerjakan dulu paralelnya dan setelah paralel baru seri. Masih ingat cara mencari tetapan pegas untuk paralel? Coba diingat-ingat lagi. Tetapan pegas untuk yang paralel. Gimana coba? K paralel sama dengan K1 tambah K2 ditambah seterusnya. Jadi kalau mencari tetapan pegas paralel cukup dijumlahkan aja. Sedangkan untuk susunan seri mencari tetapannya itu dengan rumus 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 dan seterusnya gitu ya. Ini wajib diingat nih. Kita coba ke contoh soal aja ya. Nih, 3 pegas identik masing-masing mempunyai konstanta elastisitas 300 N per M. Konstanta berarti K ya, masing-masing. Di sini kan di gambar ini ada 3 pegas. Kita namakan ini K1, ini K2, ini K3 gitu. Masing-masing memiliki nilai 300 N per M. Pada ujung bawah digantungi beban seberat W. Ini kita anggap gaya berat W, sehingga susunan pegas bertambah panjang. Bertambah panjang berarti apa ini? Delta X ya. Delta X, delta L 1 cm. 1 cm diubah ke dalam meter jadi berapa? 1 kali 10 pangkat min
meter. Ingat ya, harus dalam satuan SI internasional. Berat beban W adalah, nah, yang ditanyakan adalah gaya, yaitu gaya berat, gaya beban, yang diketahui ada K, kemudian ada delta X. Kira-kira pakai rumus apa ini untuk mencari gaya, mencari beban? Yaitu dengan hukum Hooke. Ayo loh, masih ingat hukum Hooke? Hukum Hooke itu adalah hubungan antara gaya, kemudian tetapan pegas, dan pertambahan panjang. Kalau kita rumuskan, hukum Hooke itu adalah F sama dengan K delta X. Ingat nggak ini? Ingat kan ya? Nah, yang ditanyakan gaya berat, berarti F ya. Boleh F, boleh kalian tulis ganti jadi W, boleh. Yang diketahui K dan delta X. Nah, tapi permasalahannya kan di sini di hukum Hooke K-nya ada 1. Sedangkan di soal K-nya ada berapa? Ada 3, ada K1, K2, dan K3. Gimana caranya dari 3 K tersebut kalian ubah menjadi 1? Nah, berarti yang dimaksud K di dalam hukum Hooke adalah K pengganti alias K gabungan. Nah, berarti si K1, K2, K3 itu kita harus racik dulu biar menjadi K gabungan. Oke. Caranya yang tadi ya, kita pakai dulu yang paralel. Kalau yang paralel berarti mencari KP gitu ya, cari KP. Tinggal dijumlahin aja, K1 ditambah K2. K1 nya berapa? 300, K2 nya sama 300, berarti hasilnya 600. Itu N per M. Kemudian kan yang K1 K2 udah ngegabung ya. Nah, ini gabungannya nih, ini gabungannya. Ini jadi KP, ini jadi K3. Gitu ya, K1 K2 nya di KP tadi. Yang seri sekarang, yang seri berarti 1 per K seri sama dengan 1 per KP tambah 1 per K3. 1 per KP nya, KP tadi berapa? 600 ditambah 1 per 300. Oke, kalian samain penyebutnya, kalian jumlahkan, jago lah operasi kayak gini mah ya. Hasilnya berapa? 3 per 600 N per M. Ingat ya, ini tuh 3 per 600 itu masih 1 per KS. 1 per KS sama dengan 3 per 600. Berarti kalau kalian mau nyari KS, tinggal dibalik aja, 600 per 3, hasilnya 200 N per M. Nah, jadi ini nih, ini yang bakal kita gunakan, yang 200 ini. Kalian simpen ke sini nih, pakai ke sini. Coba kalian tarik ya. Lah, nyempil dikit nggak apa-apa ya. Nih, berarti F atau W boleh kalian ganti jadi W. K-nya 200, delta X-nya 10 pangkat min 2. Berapa dong? 2 Newton. Ini dia hasilnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai energi potensial pegas. Di dalam pegas itu ada suatu energi yang berfungsi untuk mengembalikan posisi pegas ke kesetimbangannya, ke posisi semula. Nah, itu disebut dengan energi potensial. Kan kalau pegas ditarik sama kita, si pegas bakal meregang gitu ya. Nah, kalau si pegasnya meregang, itu tuh di dalam pegasnya sendiri terdapat sebuah energi yang akan mengembalikan pegas tersebut kembali ke kondisi semula. Makanya kalau kita tarik, maka tangan kita akan terasa seolah-olah ada yang menarik kembali gitu ya. Nah, itu adalah energi potensial. Rumusnya nih ada
bedanya apa? Kalau yang ini mah ada F nya ya, kalau ini mah enggak. Nah, F di sini teh kan rumusnya F sama dengan K delta X teh nya di hukum. Nah, di dalam hukum ini dimasukin ke sini nih, masuk ke sini setengah KX, ini ada X lagi, ini di sini. Berarti rumusnya boleh setengah F delta X, boleh setengah KX kuadrat. Itu bergantung soal nanti yang diketahuinya apa. Langsung aja ke contoh soal. Sebuah pegas tergantung vertikal pada sebuah statif. Ketika ujung bebas pegas diberi beban 300 gram. Ini apa nih? Ada gram. Ini apa? Kalau gram berarti massa ya. Pegas bertambah panjang berarti ini delta X 4 cm. Nah, masih dalam cm, berarti harus diganti ke dalam meter. 4 kali 10 pangkat min 2 ya, gitu ya. Ini juga yang massa tadi 300 gram, berapa kilo? 0,3 kilogram. Maka energi potensial pegas ada massa, ada delta X. Nah, si massa ini nanti bisa kita pakai untuk dikonversi dulu ke dalam gaya berat ya. Seperti gini nih, kita cari dulu F nya berupa gaya berat, massa kali gravitasi. Massanya tadi 0,3 kali gravitasi 10, berarti 3 Newton. Nah, udah gitu baru deh kita cari energi potensialnya. Energi potensial sama dengan setengah F delta X, setengah gayanya 3, delta X nya 4 kali 10 pangkat min 2. Ayo, ini 2, ini 4, berarti tinggal 2 kali 3 6 kali 10 pangkat min 2. Satuannya apa? Energi. Pasti satuan internasionalnya adalah joule ya. Nah, gitu, gampang kan? Nah, udah deh beres materi kita. Di bab elastisitas ini udah sampai segitu ya, sampai energi potensial. Nanti untuk selanjutnya kita akan lanjut ke bab baru. Jangan lupa nanti di akhir pembelajaran kalian isi evaluasinya, ada 5 soal, tapi berhubung waktunya sangat singkat, jadi ibu kasih kelonggaran waktu, kalian masih boleh mengerjakan sampai batas hari Jumat jam 12 malam ya, bukan nightmare, ini mah fisika ya. Jumat tengah malam jam 12 malam itu terakhir pengumpulan evaluasi. Seperti biasa nanti linknya ibu share di grup kelas masing-masing. Oke, sekian yang bisa ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami. Tetap semangat, jangan menyerah. Insya Allah nanti kedepannya kalian bakal menuai hasilnya ya, sesuai dengan apa yang kalian usahakan hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.